Ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di hari ini 9 Mei 2021 kita akan membaca firman Tuhan lagi yang kita ambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-25 dan yang ke-26, 2 ayat saja. Dan kemudian bagian yang kedua nanti terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ketiga. Bunyi firman Tuhan demikian, Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26 bunyinya demikian. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Ya, mari kita sambung. Kemudian di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga bunyinya demikian. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ya, demikian bagian firman Tuhan yang kita telah bacakan. Ya, kita hari ini kita ada di dalam suasana kebangkitan Yesus Kristus, ya. Atau dengan kata lain, Yesus Kristus sedang menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah ia bangkit dari antara orang mati. Ya. Jadi dari bagian firman Tuhan yang kita baca, teristimewa dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 tadi, di situ menjelaskan bahwa Yesus menampakkan dirinya kepada semua murid-muridnya selama 40 hari. Jadi 40 hari dikatakanlah mulai misalkan dari tanggal 2 April itu hari kebangkitan Yesus sampai hari ini sudah hari yang ini hari yang keberapa? Kalau 26 tanggal 8 ini sudah 8 Mei sebab tanggal 12 Mei besok itu genap 40 hari. Ya, 40 hari Yesus Kristus menampakkan dirinya bahwa dia bangkit. Nah, jadi ini kita ada di dalam hari-hari memperingati atau mengingatkan kepada kita tentang kebangkitan Yesus. Dia menampakkan diri. Jadi ini adalah hari yang ke berapa ini? Kalau ini hari yang ke-36 ya. Ya, kurang 4 hari lagi genap 40 hari. Nah, di dalam penampakan diri Tuhan Yesus kepada murid-muridnya khusus ya, baik itu yang berjumlah 12 murid-murid maupun yang berjumlah 5.000 murid, karena murid Tuhan Yesus itu ada dua kelompok ya. Kelompok yang pertama yaitu murid-murid inti yang disebut 12 rasul ini, dan kelompok yang kedua yang tentunya yang terdiri dari 5.000 orang. 5.000 orang ini mereka yang setia aktif mendengar pengajaran Yesus waktu selama Yesus hidup di dunia. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa penampakan ini istilahnya penampakan diri Yesus bahwa dia bangkit. Nah, saudara-saudara, jadi dari bagian ini kita mau melihat tema tentang firman Tuhan yang kita baca adalah iman Kristen di dalam pengetahuan supranatural. Nah, jadi kita mau melihat bahwa pengetahuan supranatural itu dipahami oleh manusia modern sebagai suatu pengetahuan yang ada di luar jangkauan natural pikiran manusia atau kondisi fisik manusia. Nah, ini
Itu pengertian atau pemahaman yang dimengerti oleh orang-orang modern tentang supranatural. Nah, jadi kalau kita mau melihat dari mulai ketika Yesus Kristus lahir ke dunia ini, itu sudah ditandai dengan perkara-perkara supranatural. Contoh, ketika malaikat menyatakan diri, memperlihatkan diri, ini sesuatu hal yang supranatural. Artinya apa? Karena malaikat tidak pernah bisa kita ketemui dengan mudahnya di bumi ini. Jadi ini adalah suatu penampakan yang supranatural. Itu pun tidak bisa dianalisa dan diteliti secara ilmu modern. Ya, karena hal supranatural itu bukanlah bagian ilmu fisiologi manusia. Ilmu fisiologi adalah ilmu tentang hal-hal fisik manusia yang ada di dunia ini. Jadi kalau kita mau melihat ilmu-ilmu fisiologi itu adalah ilmu-ilmu yang hanya jangkauannya yang bisa dilihat oleh mata dan bisa disentuh oleh tangan. Nah, jadi kalau hal supranatural itu sudah tidak bisa atau tidak bisa dijangkau oleh analisa ilmu pengetahuan manusia. Nah, itulah sebabnya kalau kita mau melihat tema ini, saya mengangkat tema ini adalah iman Kristen di dalam pengetahuan supranatural. Ini menandakan bahwa firman Tuhan Alkitab mau memperlihatkan kepada manusia, teristimewa manusia modern yang belum mampu memahami pengetahuan supranatural ini disediakan di dalam iman Kristen. Apakah pengetahuan supranatural itu adalah pengetahuan yang hanya milik iblis? Sebenarnya tidak. Allah pun punya. Karena yang disebut pengetahuan supranatural adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang dilihat oleh manusia, yang dikerjakan oleh pribadi yang memiliki kekuatan supranatural. Kalau di dalam Alkitab kita membaca firman Tuhan atau Alkitab ini, Alkitab menyediakan dua pribadi yang bisa melakukan hal supranatural. Yang pertama Allah, yang kedua iblis. Iblis adalah pribadi juga yang bisa melakukan hal supranatural. Hal-hal yang ajaib-ajaib, hal-hal yang mustahil bagi manusia bisa dikerjakan. Itulah sebabnya di dalam hal kita memahami hal supranatural, kita membatasinya kepada bidang di mana akan kita jalani. Hal supranatural yang disampaikan atau disediakan oleh Alkitab adalah menyangkut kebangkitan. Itu yang pertama. Yang kedua, menyangkut hidup kekal. Kemudian yang ketiga, menyangkut akan diubah. Dan yang keempat, menyangkut pendampingan Allah terhadap kita di dunia ini. 4 hal supranatural yang disediakan Alkitab atau firman Allah kepada orang percaya di dalam kehidupannya, mulai dari di dunia ini sampai kepada hidup kekal. Kita akan mulai dengan pertama, hal yang menyangkut dengan kebangkitan. Injil Yohanes pasal 11 tadi kita sudah baca, ayat 25 dikatakan begini. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, perhatikan, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat yang ke-26 dikatakan, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ini menyangkut kebangkitan. Jadi, perkara supernatural yang pertama yang ada di dalam iman Kristen yang disebut dengan kebangkitan. Nah, di dalam kebangkitan ini Yesus telah melaluinya atau Yesus telah melakukannya dengan bukti-bukti yang dapat dipercaya, di mana orang-orang di abad pertama, orang-orang percaya di abad pertama, para murid telah berhasil atau telah diizinkan oleh Allah untuk melihat peristiwa kebangkitan Yesus.
Nah, di dalam hal semuanya itu, maka Yesus menampakkan diri. Saudaraku yang kekasih, ini penampakan diri merupakan sebuah sejarah baru. Sejarah tentang keselamatan. Jadi di dalam iman Kristen yang kita percaya dalam Yesus Kristus, kebangkitan kalau tidak ada penampakan itu bisa terjadi suatu kebohongan. Kalau ada yang berkata ada seseorang bangkit dari antara orang mati, tetapi tahu-tahu dia menghilang, dia tidak menampakkan dirinya bahwa inilah aku yang sudah bangkit, maka tentunya peristiwa kebangkitan yang disebut-sebutkan orang itu adalah sesuatu kebohongan. Ya, jadi itulah sebabnya di dalam Injil keselamatan Yesus Kristus perlu memperlihatkan atau menampakkan dirinya kepada murid-muridnya yang sudah menerima Injil dan kepada 5.000 orang yang pertama kali mendengar Injil di mana Yesus Kristus mengajarkannya. Mereka orang-orang yang berhak melihat kebenaran tentang kebangkitan. Jadi di sini pengetahuan tentang hal supranatural, khususnya kebangkitan di dalam iman Kristen, ini menjadi pengetahuan dan pengalaman hidup orang percaya di dunia ini dan di masa yang akan datang. Jadi dengan kata lain bahwa dengan adanya kebangkitan, maka kematian itu sudah tidak ditakuti lagi. Sebab kematian adalah satu pengalaman hidup manusia yang sangat menakutkan semua manusia di muka bumi. Di sepanjang sejarah manusia hidup, di mana mereka melihat kematian itu suatu perkara rahasia dan tidak ada jawaban apa di dalamnya. Itulah sebabnya karena begitu rahasia, mereka takut melihat peristiwa itu. Itulah sebabnya ketika Yesus Kristus pertama kali memperlihatkan dirinya bahwa dia bangkit dari antara orang mati, itu pertanda sejarah baru dan memperlihatkan kepada manusia, janganlah kamu takut terhadap kematian, karena di dalam Kristus ada kebangkitan. Ini satu pengetahuan baru, sesuatu pengalaman pula, dan ini menyangkut hal supranatural. Dan dikatakan, Yesus berkata, percayakah engkau akan hal ini? Membutuhkan sebuah imajinasi yang disebut percaya. Sebab percaya itu membutuhkan sesuatu penjelasan tentang apa yang akan terjadi. Maka perlu ada sebuah pengakuan dalam diri bahwa saya percaya kepada Yesus Kristus. Dan itu akan membawa dampak kepada dirinya bahwa dia akan mengalami kebangkitan. Jadi dikatakan, Yesus katakan, barang siapa percaya kepadaku, kepada Yesus, maka dia akan memperoleh hidup walaupun dia sudah mati. Itu berarti apa? Dia akan dibangkitkan. Nah, inilah supranaturalisme daripada iman Kristen. Nah, jadi saudaraku, ini bagian yang pertama daripada supranatural yang ada dalam iman Kristen. Yang kedua, kita akan melihat tentang hidup kekal. Hidup kekal adalah memang pengetahuan supranatural. Itu bukan pengetahuan fisiologi manusia di bumi ini, karena dia tidak ada, karena tidak berwujud. Hidup kekal pertanda saja bahwa itu adalah hidup selama-lamanya. Dan kehidupan ini itu berbentuk adalah manusia surgawi. Jadi manusia kita yang di dunia ini akan berubah wujud menjadi manusia surgawi ketika proses kebangkitan itu terjadi. Dan kita hidup kekal itu adalah kehidupan menjadi yang disebut manusia surgawi. Ya, kita harus bisa mengerti manusia duniawi dan manusia surgawi ya. Manusia duniawi adalah manusia yang bergantung kepada makanan dan minuman. Ya, artinya makanan minuman itu tentunya semua yang ada di dunia ini yang disediakan oleh Allah sebagai pencipta untuk manusia makan itu manusia duniawi. Tetapi ketika kita sampai kepada hidup kekal, apa makanan kita? Makanan kita adalah kehidupan itu sendiri.
Jadi tidak bergantung lagi kepada makanan. Jadi hidup sudah diberi dari Allah karena Allah sumber hidup. Jadi manusia surgawi kita adalah manusia yang kekal. Sudah tidak bergantung, sudah tidak bisa dibatasi lagi. Karena namanya kekekalan itu berarti tidak ada yang membatasi baik waktu maupun ruang. Jadi kekekalan. Jadi semua yang menyangkut hidup kekal itu sudah menjadi milik kita. Jadi apa yang dikatakan di situ? Berarti aktivitas kita berbeda dengan aktivitas di dunia ini. Jadi memang yang kita lihat adalah ketika hidup kekal itu datang dan tiba kepada kita setelah masa kebangkitan, itulah kita hidup sama seperti Allah hidup. Tidak pernah akan mati. Dan kalau kehidupan kita sama seperti Allah, maka kita bersekutu dengan Allah. Dan apa yang kita lakukan selain bersekutu dengan Allah, kita akan memuji Allah. Hanya itu. Sudah tidak ada aktivitas lain yang kita lakukan di sana dalam hidup kekal. Kalau kita bisa mencatat semua aktivitas hidup kita di dunia ini, kemungkinan kita tidak bisa mempunyai pengetahuan yang begitu banyak untuk mencatat semua aktivitas kita. Tetapi itu adalah kehidupan di dunia ini yang bersifat fisik. Nah, jadi di sini supernatural adalah iman Kristen membuka rahasia-rahasia yang ada di surga yang tidak bisa dijangkau saat ini oleh akal manusia. Itulah sebabnya berbicara tentang iman Kristen itu berbicara tentang iman. Iman adalah suatu imajinasi yang akan menjangkau hal-hal supernatural. Itu bisa terjamin karena kita membaca firman, karena kita percaya kepada Yesus. Yesus menjamin memberikan suatu pemahaman pengertian tentang hal supranatural dan hidup kekal. Sehingga ketika kita menerima Yesus Kristus, secara otomatis pengetahuan supranatural itu tentang hidup kekal itu sudah termeterai di dalam jiwa kita. Dan ini bukan soal lagi penciptaan alam semesta. Tapi ini menyangkut keselamatan. Keselamatan bukan menyangkut penciptaan, tetapi menyangkut karya penebusan dosa. Jadi hal-hal yang harus Allah kerjakan di dunia ini adalah mengampuni dosa manusia. Siapa yang menerima Yesus, percaya kepada Yesus Kristus, dosanya disucikan, diampuni. Inilah mereka lah yang menerima hidup kekal, hal supranatural. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, yang ketiga menyangkut tentang akan diubah. Di dalam bagian firman Tuhan juga, di dalam kita membaca dalam kitab 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 pada ayatnya ya, kita mulai pada ayatnya yang kita mulai baca ayat yang 16. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Lalu kita akan sambung kepada bagian yang berikutnya di dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semua ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelumnya. Lalu kita akan melihat sebelumnya lagi pada pasal yang kedua, pasal 15 ayat kedua dikatakan, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu tetap berpegang, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Lalu kemudian kita melihat pada bagian
ayatnya yang ke-20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Ya, soal yang dikatakan yang diubahkan pada pasal yang ke-15 ini ayatnya yang ke-16 15 mulai, lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ya, nanti kita melihat pada pasal 15 pada ayatnya yang kita baca ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ini dia rahasia pengetahuan supranatural, ialah soal pengubahan hidup. Artinya diubahkan itu artinya tidak melalui proses kematian. Ini pengetahuan ini adalah pengetahuan supranatural yang tidak bisa ditemukan dalam semua penelitian-penelitian tentang kehidupan di dunia ini. Semua yang diteliti di dalam dunia ini semua akan berakhir dengan istilah kematian atau hilangnya sumber daya. Tetapi ketika kita memasuki kepada iman Kristen, kita akan melihat satu istilah yang sangat modern dan sangat baru soal diubahkan. Hidup manusia diubahkan. Yang hari ini secara fisik dia tidak bisa lagi, misalkan dia lewat kematian, tapi dia langsung berubah menjadi manusia surgawi. Ini ada waktunya. Ini akan terjadi, dan itu tidak terjadi untuk kepada semua masa. Itu hanya terjadi pada menjelang hari di mana Kristus Yesus akan datang kedua kali. Ini hal supranatural. Nah, jadi orang yang diubahkan ini siapa? Yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Mereka disediakan suatu pengalaman hidup diubahkan tanpa melalui proses kematian. Jadi ini akan terjadi, dan tentunya waktu ini adalah ada di dalam tangan Tuhan. Dan kembali penetapannya adalah ketika Yesus mau datang, langsung orang-orang percaya diubahkan hari ini menjadi manusia surgawi, dan mereka bertemu dengan para malaikat di atas awan dan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini pengetahuan supranatural iman Kristen. Itu bisa terjadi hanya kepada orang-orang percaya. Sekali lagi, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan mengalami masa ini. Dan kalau itu terjadi pada kita, misalkan 10 tahun depan Tuhan Yesus datang, contoh. Ini waktu kita tidak seorang pun bisa mengetahui kapan Yesus datang. Kalau 10 tahun ke depan Tuhan Yesus datang dari surga menjemput umatnya, kita adalah orang yang di dalamnya tanpa melalui proses kematian. Ini adalah pengetahuan supranatural yang ketiga. Sekarang kita mau melihat bagaimana yang keempat. Pengetahuan supranatural keempat, bahwa Yesus bangkit menghasilkan suatu kehadiran Allah di muka bumi, khususnya di tengah-tengah orang percaya. Kehadirannya berwujud seperti apa? Dia hadir di dalam berwujud sebagai pemimpin. Jadi bagaimana orang percaya bisa hidup dalam satu kesatuan? Itu karena dipimpin oleh Allah. Ini hal supranatural.
Tidak seorang pun bisa menganalisa bagaimana karya Allah memimpin seseorang yang berbeda karakter dengan karakter yang lain datang duduk bersama-sama, bernyanyi dan memuji Tuhan, bahkan duduk berdampingan. Itu kepemimpinan Allah, itu pengetahuan supranatural dan tidak bisa dijawab oleh pengetahuan psikologi sekalipun. Karena bagaimana singa dengan domba duduk berdampingan di dalam memuji Tuhan. Orang jahat dengan orang baik bisa duduk berdampingan memuji Tuhan. Itu karya kepemimpinan Allah. Maka Yesus Kristus bangkit untuk menghadirkan kepemimpinan Allah di tengah orang percaya. Dan selain kepemimpinan, ada faktor yang lain yang disebut pendampingan. Jadi kalau kepemimpinan itu berarti Allah di depan. Kalau pendampingan yaitu Allah merangkul orang percaya. Ini. Jadi supranatural ini yang kita pahami bahwa Allah merangkul orang percaya, itu artinya dia memelihara, Allah memberikan penguatan, penghiburan dan juga sukacita dalam hidup orang percaya. Itu disebut pendampingan. Dari semua ini kita akan bertemu dengan hal-hal yang disebut anastasis. Itu adalah istilah Yunani yang disebut kebangkitan. Itu hal supranatural. Kebangkitan tidak ada dalam ajaran lain di dunia ini yang mengajarkan tentang kebangkitan orang mati. Hanya di dalam Kristus Yesus, iman Kristen, yang disebut anastasis. Itu adalah kebangkitan orang mati. Dan yang kedua yang disebut hidup kekal, yang disebut zoe. Ini istilah-istilah Yunani. Dan itu hanya difahami oleh bahasa Yunani koine. Istilah-istilah hidup kekal ini yang tidak dipakai dalam bahasa Yunani modern saat ini. Itulah sebabnya kita mau melihat hal ini menjelaskan tentang hal-hal supranatural. Lalu kita melihat hal yang menyangkut diubahkan hidup. Dalam bahasa Yunani pun disebutkan alagesometa. Alagesometa itu artinya hidup manusia diubahkan secara drastis. Hari ini misalkan kita adalah manusia biasa, besok kita menjadi manusia surgawi. Karena ini hal supranatural. Itu ada dalam waktu di mana Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Ini supranatural. Lalu kemudian yang ketiga, di mana kepemimpinan Allah di tengah umatnya yang disebut sebagai paristano. Ya, paristano ini mempunyai dua makna, yaitu Allah memimpin umatnya dengan mujizat-mujizat. Jadi mujizat itulah yang menjadi cara kerjanya Allah di tengah umatnya. Bukan lagi Allah memakai hal natural. Karena Allah bekerja, maka supranatural yang terjadi. Seperti apa? Contoh, ketika seseorang bermusuhan, tahu-tahu berdamai, itu siapa yang melakukannya? Ini Allah. Ketika ada terjadi pertikaian, pertengkaran, tahu-tahu ada yang datang bilang maafkan saya, siapakah yang melakukannya? Ini suatu karya supranatural Allah di dalam memimpin umatnya, memimpin umat manusia yang akan menuju kepada kebenaran. Lalu ketiga, yang berikutnya tentang bagaimana pendampingan. Seseorang bisa mengalami kekuatan di dalam menjalani kehidupan ini. Dia bisa bekerja, dia bisa melayani banyak hal, menangani hal-hal yang sulit. Padahal dia terbatas. Siapakah yang ada di samping orang yang seperti ini? Allah. Dengan supranatural memberikan kekuatan, semangat, motivasi, energi prima untuk bisa menyelesaikan banyak hal. Ini disebut paristano. Jadi kalau kita mau melihat hal-hal supranatural ini, maka kita hidup tidak akan dibatasi oleh hal natural. Tentunya hal natural kita akan juga
jalani. Tetapi hal supranatural merupakan satu langkah lebih maju daripada yang lain. Jadi di dalam iman Kristen, hal supranatural itu adalah lumrah, itu pantas, itu hak daripada umat Tuhan untuk mendapatkannya. Karena memang Allah menyediakan semua ini. Jadi ketika manusia dalam dosa, manusia sudah diikat oleh hal keterbatasan yang disebut yang ada di dalam lingkungan natural. Tetapi ketika Allah datang membongkar dosa, Yesus Kristus mengampuni dosa-dosa kita, maka hal yang terbatas ini dilepaskan, dibuka, dihancurkan hal keterbatasan, maka masuklah hal yang supranatural. Dan kita bisa melihat hal supranatural, kita bisa mengalami. Bukan saja dalam imajinasi, tetapi dunia fisik kita. Kita bisa mengalami kesembuhan, kita bisa mengalami kecerdasan, kita bisa mengalami keterampilan-keterampilan ganda yang bisa saja tidak bisa dimiliki orang lain. Ini supranatural. Iman Kristen menyediakan hal ini. Jadi berbeda kalau iblis melakukan hal supranatural menyangkut sihir-sihir. Ini perbedaannya. Jadi kalau sihir dilakukan oleh iblis, itu adalah sesuatu tuntunan kepada kegelapan. Sedangkan Kristus Allah melakukan supranatural untuk melihat terang yang ajaib, melihat kerjaan surga. Jadi supranatural ini perlu kita betul-betul bisa membedakannya. Yang iblis melakukannya dalam kegelapan dan di situ terjadi banyak pembunuhan. Kalau iblis melakukan sihir, itu tujuannya untuk membunuh manusia. Itulah sebabnya ketika banyak orang terjadi pertikaian peperangan, orang menggunakan ilmu-ilmu gelap sihir, terjadilah pembunuhan. Kalau kita menggunakan supranatural dari Allah, maka terjadilah perdamaian. Ini berbeda. Jadi supranatural ini kita harus pahami dalam terang iman Kristen. Kalau tidak ada iman Kristen, maka supranatural ini begitu bisa disamarkan. Iblis bisa menipu banyak manusia. Banyak orang di muka bumi dibutakan atau ditipu dengan supranatural. Jadi kita dengan iman Kristen, yang dimaksudkan dengan supranatural di sini ada 4 unsur. Jadi kita harus tahu 4 unsur ini tadi menyangkut kebangkitan, kedua menyangkut hidup kekal, ketiga menyangkut diubahkan tubuh kita, yang keempat menyangkut kepemimpinan Allah di tengah kita, baik itu perdamaian, kedamaian, baik itu kesembuhan, baik itu kecerdasan, baik itu keterampilan ganda. Ini level-level daripada supranatural iman Kristen. Nah, jadi kita percaya kepada Yesus Kristus, kita dibukakan hal-hal yang ajaib. Jadi kita menjadi orang-orang yang kaya di dalam Allah. Allah sumber segala kekayaan. Sehingga kita jalani hidup di dunia ini, kalau terjadi hal-hal yang krisis, kita tidak perlu takut. Karena supranatural sudah disiapkan bagi kita. Di dalam iman, kita harus bisa melihat bahwa Tuhan akan mengirimkan segala berkat dan kemungkinan-kemungkinan yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia itu bisa terjadi. Nah, jadi kalau kita melihat semua ini, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang dilimpahi dengan perkenanan oleh Allah sendiri. Jadi dengan semua ini, saudaraku yang terkasih, kita melihat bahwa kita masuk di dalam dunia iman kita dengan penuh semangat, dengan penuh antusias bahwa kita akan menjadi manusia yang dapat menghasilkan hal-hal yang terbaik yang bisa membangun hidup manusia dengan iman supranatural ini. Jadi iman Kristen bukanlah iman-iman semu, iman-iman yang tanpa fakta, yang tanpa ada pembuktian. Tapi iman Kristen adalah iman yang disertai dengan fakta, bukti-bukti yang Tuhan bekerja di dalamnya. Itulah sebabnya supranatural ini akan hadir. Supranatural ini merupakan bagian daripada penciptaan Allah di dalam hidup manusia orang percaya. Jadi penebusan keselamatan itu adalah warna-warna supranatural.
Jadi Tuhan Yesus memberkati kita. Firman Tuhan ini kita akan hidup di dalam dunia supranatural. Artinya iman kita itu hidup karena ada supranatural yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.